Adelia dengan NIM 22005056 sebagai peserta didik. Halo, aku Diva Salsalina Putri dengan NIM 22005054 sebagai penyuluh. Baiklah, demikianlah pembahasan kita hari ini terkait tentang soft skill. Mungkin lebih lanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, penyuluhan mengenai pengembangan soft skill di dunia kerja sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Iva atas materi yang sangat luar biasa. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Kepada Ibu Dinia. Baik, kepada Ibu Dinia, terima kasih. Selanjutnya siapa yang bertanya? Kepada Ibu Dinia, silakan. Terima kasih Bu Ibu. Selanjutnya ada yang bertanya kepada Ibu Rizka. Silakan. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lebih dalam terkait pengembangan soft skill ini, mungkin bisa temui saya di ruang pribadi saya nanti. Mungkin bisa hubungi saya langsung ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Saya Alvara, tadi yang ikut penyuluhan pengembangan soft skill di aula. Jadi saya ingin konsultasi lebih lanjut kepada kakak, apakah boleh? Alvara, silahkan masuk, mungkin ada yang bisa saya bantu. Silahkan duduk. Ya, silahkan duduk, silahkan duduk. Mana Alvara, ada yang bisa saya bantu mungkin? Silahkan. Jadi saya tadi mau langsung bertanya ke kakak, tadi saya malu Pak. Nah, sekarang yang saya tanyakan untuk tentang pengembangan soft skill, karena jujur saya masih bingung tentang pengembangan soft skill yang saya miliki. Apalagi saya sudah semester akhir juga kan dan ingin lulus, dan saya merasa kemampuan soft skill saya itu kurang. Nah, saya tahu kalau misalnya soft skill itu penting, apalagi untuk kerja ke depannya. Jadi saya bingung dari mana saya mulai untuk pengembangan soft skill ini. Karena saya paham memang soft skill ini sangat penting untuk kita bekerja nantinya. Apalagi kamu udah mau lulus ya. Jadi memang soft skill ini mulai dari kemampuan berkomunikasi, memanajemen waktu, kerjasama, dan masih banyak hal lain. Jadi mungkin bagian yang mana yang mungkin kamu khawatirkan? Mungkin bisa kamu jelaskan? Jadi yang saya khawatirkan untuk kemampuan soft skill saya itu, saya tuh merasa kurang percaya diri jika ngomong di depan banyak orang, dan saya juga kadang susah untuk beradaptasi di situasi yang menurut saya itu masih dalam keadaan baru, dan saya juga kurang mampu untuk bisa mengatur waktu yang baik atau memanajemen waktu, Kak. Oke, jadi kamu terkendala di bagian komunikasi dan beradaptasi juga. Kemudian kamu juga kurang bisa memanajemen waktu ya. Nah, langkah pertama yang kamu lakukan yaitu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi kamu. Itu mungkin bisa dengan langkah pertama yang kita lakukan itu melakukan self assessment atau penilaian terlebih dahulu. Nah, dengan begitu kamu bisa tahu di mana titik kelebihan kamu, di mana titik kelemahan kamu. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi saya harus tahu sejauh mana kemampuan saya yang bisa saya ambil dan yang bisa saya kembangkan. Tepat sekali. Nah, langkah pertama yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi kamu itu bisa dengan bergabung dengan session diskusi gitu. Nggak harus dari diskusi besar, tapi mungkin kamu bisa dengan diskusi kecil terlebih dahulu. Di sana kamu bisa berusaha untuk mengembangkan kemampuan komunikasi kamu. Nah, untuk manajemen waktu, mungkin kamu bisa dengan membuat list terlebih dahulu. Berikan list, mana list yang paling penting yang kamu lakukan terlebih dahulu, mana hal yang urgent yang harus kamu lakukan, jangan sampai ditunda-tunda gitu. Nah, kemudian kamu juga bisa dengan sering melakukan pelatihan atau kegiatan gitu. Nah, di sana kamu mungkin bisa dengan memanajemen waktu kamu. Ini waktu kamu untuk sendiri, ini waktu kamu untuk berkelompok dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oh gitu ya Kak. Jadi saya harus mengidentifikasi
mengidentifikasi dulu kemampuan saya, dan setelah mengidentifikasi saya merencanakan pengembangan kemampuan soft skill saya, bagaimana sih untuk mengembangkan lagi gitu ya Kak. Benar banget itu Farah. Jadi setelah kamu lakukan identifikasi bagian mana kelebihan kamu dan bagian mana kelemahan kamu, kemudian setelah itu lakukan pengembangan. Nah, jangan lupa juga kita lakukan evaluasi. Apakah sudah ada perubahan setelah kita lakukan pengembangan? Apakah komunikasi kamu sudah meningkat atau manajemen waktu kamu sudah meningkat juga gitu. Dan kamu juga bisa mengelola waktu gitu. Pengembangan ini mungkin selama proses pengembangan, mungkin kamu jika ada ragu, mungkin kamu bisa temui saya langsung ke sini gitu. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang juga buat ketemu sama saya. Mungkin saya bisa bantu kalau ada yang bisa saya bantu. Oh gitu ya Kak, baik Kak, terima kasih banyak sudah memberikan saya pencerahan bagaimana saya memulai sesuatu pengembangan soft skillnya. Oke, sama-sama ya Farah. Nah, kamu tetap semangat ya. Kamu udah tahu nih mulai dari mana gitu. Jangan pantang menyerah gitu. Nah, kalau kamu berusaha, nanti hasilnya juga akan maksimal. Jadi terus berusaha, tingkatkan kemampuan kamu, oke? Terima kasih, saya pamit dulu ya Kak. Iya, kasih atas ya bilangnya. Tidak usah ragu-ragu